Awal tahun ini kita melakukan evaluasi atas kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai pihak, tidak terkecuali dengan Bank Kalbar. Nah, alhamdulillah hari ini kita bahas evaluasi terkait dengan bagaimana kerjasama kita dengan Bank Kalbar selama ini. Hari ini kami bersama semua OPD yang terkait menginventarisir ada beberapa kelemahan dari kerjasama ini yang kiranya ke depan kalau Bank Kalbar pengen eksis, ya, ini kiranya perlu secepatnya diperbaiki. Kalau tidak, maka Bank Kalbar akan sulit untuk memberikan pelayanan terbaik. Semangat kita Kabupaten Kuburaya dengan visi melaju, dengan keinginan percepatan pelayanan pada masyarakat, ya, percepatan pembangunan daerah kita dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, baik pemerintahan kabupaten maupun desa, ini tidak bisa menunggu lama upaya Bank Kalbar untuk perbaiki diri. Ya. Ada beberapa catatan. Pertama, terkait dengan tata kelola keuangan di pemerintah kabupaten sendiri, SP2D online yang sudah berjalan selama ini di Bank Kalbar, ini masih terkendala karena belum sejalan dengan aturan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dari Kemendagri. Terkait dengan QRIS yang ada di Bank Kalbar ini sifatnya statis, tidak dinamis, sehingga beberapa penerimaan daerah jenis pajak ini harus diverifikasi, dilihat satu persatu. Ini sangat memberatkan di era disruption sekarang ini. Dengan keterbatasan jumlah ASN kita, ini sangat-sangat memberatkan dengan QRIS yang statis ini. Kemudian ya termasuk teknologi, misalnya penggantian kartu aja, kartu ATM saja. Kalau bank lain kan sangat gampang, dengan m-bankingnya sangat gampang sekali. Bahkan kartu bisa diambil di ATM kartu, ya kan. Nah, kalau Bank Kalbar kita mesti bikin isi formulir dan lain sebagainya, transaksinya di pelayanan Bank Kalbar juga. Kemudian, nah ini yang menarik juga nih. Kita Kuburaya sebagai pelopor CMS dana desa, ya, CMS tata kelola keuangan desa. Bahkan dari pusat mengapresiasi, akhirnya dikembangkan oleh pemerintah pusat, jadilah Siskedes Link, ya. CMS dengan Siskedes Link ini. Ini bukan hanya mengelola keuangan tapi juga aset pemerintah desa. Daerah-daerah se-Indonesia sudah pada menerapkan Siskedes Link ini. Tapi Kuburaya sebagai pelopornya tidak bisa. Bahkan semua daerah se-Kalimantan Barat ini tidak bisa menerapkan Siskedes Link ini karena kas daerahnya berada di Bank Kalbar dan sistem di Bank Kalbar tidak support dengan Siskedes Link ini. Sampai kapan ini kita tunggu? Bagaimana daerah lain di tanah air ini, ya? Kalau memang ada bank lain yang bisa support menyelesaikan masalah-masalah tadi dalam waktu singkat, misalnya seminggu 2 minggu sudah bisa support, ya udah kita bisa migrasi. Gitu. Rencana kita untuk evaluasi sudah lama, ya, cuma bertahap. Kemarin kan kita evaluasi kerjasama dengan Kabupaten Pawah dengan Kota Pontianak, ya kan. Kita evaluasi sektor-sektor lain. Nah, hari ini memang terjadwalkan kita evaluasi kerjasama dengan Bank Kalbar. Oke. Evaluasi itu kan hal yang baik, ya. Evaluasi itu kan melihat bagaimana kerjasamanya sampai saat ini. Nah, ketika kita bicara tentang kerjasama, tentunya ini kerjasama pemerintah dengan Bank Kalbar. Maka kerjasama yang sifatnya simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling membawa manfaat untuk Bank Kalbar dan manfaat juga untuk pemerintah. Ketika bicara manfaat untuk pemerintah, maka manfaat untuk daerah dan masyarakat, gitu. Dan selama ini ya kerjasama kita cukup baik, tapi mesti kita lakukan evaluasi. Terus kemudian perlu saya tegaskan bahwasanya pemerintah itu adalah pembina investasi. Di Kalimantan Barat khususnya di Kuburaya kan juga banyak bank-bank
yang perlu kita bina investasinya, kita berikan atensi gitu. Terus kemudian saat ini kita sedang mempertimbangkan secara matang setelah Pak Sekda melakukan evaluasi kajian mendalam, baru kemudian kita dalam tataran untuk mempertimbangkan apakah kerjasama ini dan penyertaan modal ini dapat dilanjutkan atau tidak. Maka kita perlu mengkaji secara mendalam dan komprehensif. Kalau pemerintah Kabupaten Kuburaya, intinya siapapun mitra kita, maka harus membawa manfaat yang luar biasa untuk daerah dan masyarakat Kabupaten Kuburaya. Ketika kita melakukan evaluasi seperti ini, tentu nanti akan ada masukan-masukan. Katakanlah masih kerjasama dengan Bank Kalbar. Paling tidak Bank Kalbar tidak semaunya. Ada bank-bank lain juga sekarang menanti untuk kerjasama dengan kita. Nah itu, maka saya ingin tegaskan sekarang dalam posisi kita sedang mempertimbangkan apakah penyertaan modal dan kerjasama ini dapat kita lanjutkan. Saya secara pribadi juga sudah lapor dengan Pak Gubernur. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan segera menghadap beliau lagi untuk minta petunjuk lebih lanjut berkaitan dengan kerjasama dan penyertaan modal ke Bank Kalbar ini. Memang secara lisan kemarin Pak Gubernur menyampaikan suruh ya dipertahankan dulu. Cuman mungkin kita belum menyampaikan secara utuh tentang kerjasama selama ini. Ternyata di Bank Kalbar juga ada hal-hal yang perlu dilakukan upgrading, penyempurnaan dan lain sebagainya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Kerjasama dan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kuburaya kepada Bank Kalbar itu bukan semata-mata kita mengejar dividen, bukan. Tapi lebih tadi, membawa manfaat yang besar untuk masyarakat. Nah jadi ya saya harus sampaikan, ada oknum-oknum yang kadang merasa seperti memiliki Bank Kalbar sendiri. Perilaku seperti itu tentunya harus menjadi atensi jajaran direksi. Maka kalau bicara tentang kerjasama, ini ada kedua belah pihak. Ya mestinya kerjasama itu dapat dilanjutkan ketika pemerintah sebagai salah satu pihak merasa nyaman. Tetapi ketika kerjasama itu salah satu pihak sudah ada yang tidak nyaman, maka sebaiknya kerjasama itu diakhiri. Ini pendapat saya. Maka saya akan bentuk tim, kemudian seperti apa hasil kerja tim, dan itulah yang akan kita ambil sebagai keputusan. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dan satu hal, kita masih punya gubernur sebagai orang tua kita, tentunya kita juga akan minta pendapat, arahan dan petunjuk dari beliau. Walaupun secara lisan, baik pun saya sudah komunikasi dengan beliau. Pikir itu.